Hai teman-teman, di video kali ini Cikose akan menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema memasak, berjudul East Side Sushi. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita Meksiko bernama Juana Martinez yang hidup sederhana bersama ayahnya dan juga putri kecilnya. Demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Juana berjualan buah-buahan segar menggunakan gerobak di pinggir jalan. Sementara ayahnya bekerja sebagai seorang penjaga toko. Pada suatu hari, ketika menunggu jemputan dari ayahnya, Juana didatangi oleh dua orang remaja yang berniat membeli dagangannya. Namun siapa sangka, dua remaja itu justru merampoknya. Untungnya, Juana hanya mengalami luka ringan, namun modal untuk berjualan berhasil dirampas oleh mereka. Maka dari itu, Juana memutuskan untuk menghentikan berjualan buah, karena sering terjadi perampokan dan berniat untuk mencari pekerjaan lain. Setelah berhenti berjualan buah, Juana kini bekerja sebagai tenaga kebersihan di sebuah gym. Dan ketika pulang, dia tidak sengaja melihat lowongan pekerjaan di sebuah restoran sushi yang sedang ramai pengunjung. Keesokan harinya, Juana kembali mendatangi restoran sushi tersebut dan masuk untuk melamar pekerjaan. Namun, karena restoran sedang ramai, wawancara akan dilakukan beberapa hari kemudian. Setelah itu, dia menceritakan kepada ayahnya bahwa dirinya sudah berhenti bekerja di gym dan memutuskan untuk bekerja sebagai asisten koki di restoran sushi bernama Osaka. Ayahnya ketika itu kurang setuju karena menurutnya makanan Jepang sangatlah aneh. Namun Juana tetap meyakinkan ayahnya. Hari wawancara pun dimulai dengan diwawancarai langsung oleh istri pemilik restoran bernama Miyako. Saat itu Miyako kagum dengan pengalaman bekerja Juana di beberapa dapur restoran. Namun belum pernah di restoran Jepang. Miyako sebetulnya tidak pernah mempekerjakan wanita di dapur karena pekerjaannya yang sangat berat. Namun Juana berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang lebih berat dan Juana bisa melakukannya. Karena perkataan itulah Miyako langsung menerimanya. Miyako kemudian menjelaskan pekerjaan Juana dan dikenalkan dengan pegawai lainnya yang bernama Victor dan Billy, serta koki utama yang bernama Aki. Pekerjaan utama Juana adalah mencuci. Namun ketika restoran mulai ramai, Aki meminta tolong kepada Juana untuk membantunya menyiapkan bahan, dan Juana melakukannya dengan baik. Setelah itu, Aki meminta Juana untuk datang 30 menit lebih awal ke restoran dan mengajarkan Juana dalam memilih ikan yang paling segar, dengan cara melihat kesegaran mata ikan, warna bagian bawah insang, dan juga sirip ikan yang tidak rusak. Selanjutnya, saat makan siang para pegawai, Juana terdiam melihat semua makanan yang ada di mejanya. Saat itu, Aki memberinya sebuah sushi dan Juana menolaknya karena tidak menyukai rasanya. Namun Aki menjelaskan bahwa sushi yang dulu dimakannya pasti dibelinya dari supermarket yang berbeda kesegarannya. Terlebih lagi, Juana tidak bisa menggunakan sumpit, yang akhirnya makan menggunakan tangan. Dan setelah memakannya, Juana mengakui bahwa rasanya sangat enak dan memakannya lagi. Bahkan saat di rumah, Juana menyempatkan waktu berlatih cara menggunakan sumpit dan juga menghafal nama-nama menu masakan Jepang. Keesokan harinya, Aki mengajari Juana dalam mengiris tipis sebuah mentimun dan menyarankannya untuk mengganti pisaunya menggunakan bahan baja karbon. Saat makan siang selanjutnya, terlihat bahwa Juana sudah cukup mahir menggunakan sumpit, namun masih belum tahu cara memakan sushi. Maka dari itu, Aki menyuruhnya menuangkan kecap dan wasabi, barulah daging dicelupkan. Yang membuat Juana mengakui rasanya menjadi semakin enak. Bahkan Juana baru mengetahui tentang nasi yang lengket yang merupakan nasi dicampur cuka yang menjadi ciri khas hidangan sushi. Sepulangnya ke rumah, Juana membawakan sushi untuk keluarganya dan menjelaskan bahwa sushi adalah makanan yang enak, yang awalnya diremehkan oleh semuanya. No. Yeah, that's
Hari demi hari Juana lalui di restoran dengan membantu menyiapkan bahan dan melihat cara Aki dalam membuat sushi. Hingga sampai suatu ketika pemilik restoran datang yang bernama Mr. Yoshida dan mempertanyakan mengapa tidak ada jahe berbentuk bunga. Itu karena yang menyiapkannya adalah Juana. Untungnya Victor langsung menjelaskan bahwa Juana merupakan pegawai baru yang belum mengerti. Keesokan harinya, Juana datang ke restoran lebih awal dan mengurus datangnya bahan seorang diri. Namun saat Aki datang, dirinya dibuat terkejut dengan potongan daging hasil Juana yang membuat Aki mengetahui potensi dari Juana. Kemudian mengajarinya cara membuat nasi lengket. Dengan proses pembuatan yang cukup sulit, diaduk, dicampur cuka beras, dan mendinginkannya secara merata. Cara itu juga dipraktekkan oleh Juana di rumah untuk hidangan makan malam keluarganya. Namun karena Juana yang belum mahir membuatnya kerepotan dan hasilnya sangat berantakan. Bahkan Juana mencari resep masakan sushi dan tidak sengaja melihat sebuah kompetisi koki dalam membuat sushi yang tentunya berhadiah sangat. Hari demi hari Juana belajar membuat sushi karyanya sendiri dengan cara mempraktekkan di rumah dan melihat prosesnya di restoran hingga hasilnya semakin baik. Singkat cerita, ketika di restoran, Mr. Yoshida memperhatikan Robert yang menerima pesanan pelanggan selain dari sushi dan menegurnya untuk menolak pesanan. Karena menurutnya, kitalah yang harus melatih pelanggan dan bukan sebaliknya. Juga melarangnya untuk minum sake terlalu banyak atau tidak bisa lagi bekerja. Di sisi lain, di rumah keluarga Juana, ayahnya bercerita bahwa gajinya kini dipotong yang membuat Juana memikirkan untuk kekurangan biaya hidup keluarganya. Kembali ke restoran, saat ini restoran cukup kerepotan dengan Robert yang keluar dari pekerjaan. Hal itu membuat Juana berinisiatif untuk membantu Aki dalam menyiapkan pesanan pelanggan. Awalnya Aki tidak setuju, namun karena keadaan yang mendesak membuatnya mengizinkannya, namun dilakukan di gudang agar tidak mempengaruhi rasa dari masakan. Keahlian Juana dalam membuat sushi sungguh cepat dan sangat membantu. Dan mengatakan bahwa dia sendiri tidak bisa membuat sushi seenak itu. Aki kemudian mengajak Juana bersulang sake, yang menandakan bahwa Aki sangat menghormatinya. Ketika itu, Juana mengutarakan keinginannya untuk bisa menjadi koki di restoran. Namun, Aki menolaknya secara halus dengan mengatakan bahwa pekerjaannya di dapur sangatlah baik. Namun, karena Juana yang semakin memaksa, Aki akhirnya mengatakan bahwa menjadi koki di bar sushi membutuhkan keahlian lebih selain daripada membuat sushi. Dan lagi, Mr. Yoshida tidak akan menyetujuinya, karena Juana bukanlah orang Jepang dan juga seorang wanita. Juana sebetulnya telah mengerti perkataan Aki, namun karena keinginannya yang kuat, dia akan terus mencoba dengan segala cara agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Mr. Yoshida. Keesokan harinya, seperti biasa, Juana membantu menyiapkan pesanan pelanggan dari dalam gudang. Namun siapa sangka Mr. Yoshida melihatnya dan menegurnya bahwa itu bukanlah pekerjaannya, walaupun dengan niatan untuk membantu. Bahkan Mr. Yoshida semakin tegas kepada Juana, jika dirinya ingin menjadi seorang koki sushi, cobalah di restoran Jepang lain. Beberapa hari kemudian, ketika Aki meminta Juana untuk membantu, Juana menolaknya dengan alasan itu bisa membahayakan pekerjaan kita berdua. Namun setelah Juana diam sejenak, dia berubah pikiran dan bersedia untuk membantu. Bahkan dilakukan di bar sushi, yang membuat Juana merasakan betapa bangganya menjadi seorang koki. Tidak lama kemudian, Mr. Yoshida datang dan salah satu pelanggannya mengadu tentang Juana yang ikut menyiapkan pesanan. Namun Mr. Yoshida menyangkalnya dan tetap menjamin keaslian dari makanan restoran. Karena aduan pelanggan itu, Mr. Yoshida kembali menjadi koki dan langsung menegur Aki. Bahkan meluapkan kekecewaannya kepada Aki yang sudah dipercaya untuk memegang restoran. Karena menurutnya akibat ulah Aki, reputasi restoran menjadi tercemar. Walaupun begitu, Aki akan tetap mencoba meyakinkan
meyakinkan Mr. Yoshida akan kemampuan Juana. Setelah kejadian itu, Juana memutuskan untuk ikut audisi kompetisi koki dengan cara membuat video dirinya yang sedang membuat sushi, bahkan dengan sushi hasil karyanya sendiri, yang tidak jauh menyimpang dari tradisi dan tetap mengedepankan keasliannya. Namun, sebagai bahan memakai bahan pengganti menggunakan buah-buahan dan bagian luarnya menggunakan cabai khas Meksiko. Kemudian datang ke restoran untuk memberikan hasil karyanya kepada Aki dan memberanikan diri untuk meminta kepada Mr. Yoshida agar dirinya dijadikan koki. Juga berkata bahwa dirinya bisa membuat hidangan apapun yang ada di dalam menu. Namun tentu saja Mr. Yoshida tetap menolaknya dan tetap menginginkan kemurnian sushi yang dibuat oleh orang Jepang. Juana ketika itu membantahnya bahwa kemurnian masakan bukan dari siapa yang membuatnya, melainkan dari bahan-bahannya. Bahkan faktanya, menu bonito yang disukai oleh pengunjung adalah murni hasil karyanya, yang menandakan bahwa dia layak mendapat kesempatan seperti siapapun. Dan karena respon dari Mr. Yoshida tetap sama, Juana akhirnya memutuskan untuk berhenti dan keluar dari restoran. Namun, sekembalinya ke rumah, dirinya mendapatkan sebuah kabar bahwa Juana lolos audisi dan diterima untuk mengikuti kompetisi koki sushi yang akan diselenggarakan 2 minggu kemudian. Dan tentunya langsung mengabari restoran, khususnya kepada Aki, untuk membuat janji bertemu. Ketika itu, Aki langsung mendatangi rumah Juana dan bertemu dengan putri dan juga ayahnya. Di sana, dia menghadiahkan sesuatu kepada Juana, yaitu sebuah pisau berbahan baja karbon yang sangat cocok digunakan untuk kompetisi koki. Beberapa hari kemudian, Juana dan keluarganya datang ke studio untuk melangsungkan kompetisi yang akan disiarkan melalui internet. Dan setelah persiapan selesai, dirinya dikenalkan dengan 3 kontestan, yaitu Hitoshi Watanabe, David Kim, dan juga Frank Yamamoto. Kompetisi akan dilakukan sebanyak 3 ronde, dan tantangan pertama mereka adalah membuat tekkanyaki roll, California roll, dan juga maguro nigiri, hanya dengan waktu 2 menit. Hebat! Para kontestan telah menaruh California roll di piring dan melanjutkan ke tekkanyaki. Semua kontestan ternyata seimbang dan langsung lanjut ke maguro nigiri. Dan akhirnya Watanabe selesai sedikit lebih cepat dari yang lain. Ketika itu, juri langsung menghampiri hidangan para peserta untuk dinilai berdasarkan akurasi dan juga kebersihan meja, serta kecepatan tentunya. Ini ternyata pemenang dari tantangan pertama adalah Koki Watanabe. Tantangan kedua adalah kecepatan Katsuramuki, yaitu mengiris mentimun dengan tipis dan menyambung. Tantangan ini dianggap teknik pisau paling sulit, namun sangat mendasar bagi para koki sushi. Dalam tantangan ini, Juana terlihat sangat profesional, bahkan sanggup memimpin. Dan saat juri menilai tingkat ketipisan dari lembaran, yang memenangkan tantangan kedua adalah Juana. Kompetisi akhirnya memasuki ronde terakhir, yang menjadi tantangan paling penting, yaitu karya pribadi, yang harus diciptakan mereka dengan unik, dan bahan utama yang harus mereka gunakan adalah king salmon. Menurut Juana, sushi dalam bentuk tradisional itu sangatlah indah dan lezat. Dirinya tidak akan meningkatkannya, hanya saja menambahkan beberapa pilihan yang bisa diadaptasi berdasarkan kondisi dan juga warga lokal. Maka dari itu, Juana memodifikasi sushi yang biasa menggunakan rumput laut menjadi cabai yang populer di kalangan warga Meksiko. Masing-masing kontestan menjelaskan karya sushinya, mulai dari Koki Kim, dia menggunakan asparagus rebus dan asinan lobak di bagian dalam. Kemudian Koki Yamamoto, di bagian dalamnya ada tamago, mentimun, salmon, jamur shiitake, dan juga kacang kedelai. Berikutnya adalah Juana. Dia memberinya nama Green Diablo Roll, yang isinya adalah cabai Meksiko, alpukat, jamur shiitake, kaviar salmon, dan juga king salmon. Lalu digulung menggunakan kulit cabai poblano panggang. Yang terakhir, Koki Watanabe. Dia menamainya Golden Gate Roll, yang isinya adalah alpukat, mentimun, tobiko, dan irisan king salmon. Dan setelah para juri selesai menilai, yang jadi pemenang kompetisi juga mendapatkan hadiah $20.000 adalah Koki Hitoshi Watanabe. Dialah yang berhak untuk maju ke kejuaraan
restoran sushi nasional. Singkat cerita, ketika di restoran, ayah dan putri Juana makan bersama dengan ditemani oleh Aki. Sementara Juana akhirnya menjadi koki sushi di restoran Osaka. Itu semua berkat kerja kerasnya yang dapat mengubah prinsip Mr. Yoshida. Dengan perasaan bangga, Mr. Yoshida memesan menu yang dibuat oleh Juana ketika di kompetisi, yang kini dijadikan menu andalan restoran. Tidak lupa juga sake dingin untuk koki dari pelanggan yang telah menjadi sebuah tradisi. Dan film pun selesai.